Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Di video kali ini saya akan membahas kiat-kiat atau tips menjadi mahasiswa universitas terbuka. Perkenalkan, nama saya Linda Elvira Sesari. Saya mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Sebelum membahas tips atau kiat-kiat menjadi mahasiswa universitas terbuka, saya akan menjelaskan sedikit mengenai universitas terbuka itu sendiri. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menyediakan layanan pendidikan dengan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Universitas Terbuka juga merupakan kampus yang menyediakan akses perkuliahan online jarak jauh, sehingga memudahkan orang-orang yang sudah bekerja namun ingin kuliah. Tetapi perlu diingat ya, di Universitas Terbuka bukan hanya mengkhususkan orang-orang yang sudah bekerja saja. Bagi adik-adik yang baru lulus SMK maupun SMA juga bisa melanjutkan perkuliahannya di Universitas Terbuka. Karena di Universitas Terbuka sendiri tidak memandang umur, status maupun apapun itu. Jadi semuanya bisa berkuliah di Universitas Terbuka. Selanjutnya saya akan membahas tips atau kiat-kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Tips yang pertama adalah niat dan tekad. Kenapa niat dan tekad? Karena segala sesuatu yang kita jalani harus berdasarkan dengan niat dan tekad. Niat dan tekad di sini harus berjalan dengan beriringan. Kenapa? Niat saja tanpa tekad tidak akan menghasilkan sesuatu. Kita akan tetap di tempat, kita akan berjalan di tempat, sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Sebaliknya, tekad tanpa niat, mungkin kita akan berjalan, tapi hasil yang kita peroleh tidak akan maksimal. Tips yang kedua adalah kita harus pandai mengelola waktu belajar. Sebelum kita mengelola waktu belajar kita harus tahu apa sih tujuan kita berkuliah di Universitas Terbuka. Apakah kita ingin mendapatkan gelar sarjana ataupun kita ingin menambah ilmu atau bermacam-macam tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus mengelola waktu belajar kita, dan kita harus melaksanakannya dengan komitmen dan konsisten supaya tujuan kita tercapai. Tips yang ketiga adalah kita harus membuat target kuliah. Target kuliah yang dimaksud di sini adalah saya ingin mendapatkan gelar sarjana atau saya ingin mendapatkan IPK minimal 3,00 atau semacamnya. Target tersebut harus kita buat. Kenapa? Karena untuk menambah semangat kita dalam berkuliah. Tips yang keempat adalah kita harus menemukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan belajar, kemampuan memahami seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa memahami atau belajar dengan baik dengan suasana yang sepi tanpa keramaian. Ada juga yang bisa belajar atau memahami dengan baik dengan iringan lagu atau sebagainya. Dari situ kita harus bisa menentukan gaya apa sih yang sesuai dengan belajar kita, gaya apa sih yang sesuai dengan diri kita, supaya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Tips yang kelima adalah rajin membaca modul. Di Universitas Terbuka sudah disediakan fasilitas bahan ajar, yaitu modul. Ini adalah beberapa contoh modul yang saya miliki di semester pertama ini. Pendidikan agama, pengantar akuntansi, pengantar bisnis, matematika, pendidikan kewarganegaraan, dan juga tentunya adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan modul ini kita tidak perlu susah-susah mencari referensi untuk bahan belajar kita, karena di modul ini sudah disediakan materi yang kita perlukan untuk kuliah ini. Dan di UAS pun, soal-soal UAS pun diambil dari modul-modul ini. Maka dari itu, kita harus rajin membaca modul.
Dalam membaca modul kita harus efektif, dalam artian kita harus bisa membaca dengan cepat dan tepat untuk mengetahui apa maksud yang ingin disampaikan dari modul tersebut. Tips yang keenam adalah membuat resume dari modul. Bukan hanya membaca efektif, kita juga sebaiknya membuat resume modul, sehingga memudahkan kita apabila kita ingin membaca kembali inti dari modul tersebut, kita bisa membaca dari resume tersebut. Tidak mungkin kan kalau kita membaca modul setebal ini setiap saat. Tips yang ketujuh adalah aktif dalam tutorial. Universitas Terbuka telah menyediakan dua macam tutorial, yaitu TTM dan non-TTM. Seperti yang saya ambil adalah non-TTM atau sering disebut dengan online. Jadi kita harus aktif dalam tutorial online tersebut atau sering disebut dengan tuton. Kita harus aktif mengisi daftar kehadiran setiap minggunya. Kita harus aktif juga mengikuti diskusi-diskusi setiap minggunya, dan kita juga harus aktif mengerjakan tugas pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Kita juga harus mengerjakan kuis untuk menambah pemahaman kita tentang mata kuliah tersebut. Kenapa kita harus aktif dalam tutorial online? Karena tutorial online ini berkontribusi terhadap nilai 30% dengan catatan nilai UAS kita minimal yang benar 30%. Tips yang ke-8 adalah mengikuti UAS. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus belajar modul dengan baik, kita harus memahami materi-materi yang sudah disediakan oleh modul agar UAS kita mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa? Karena UAS menentukan nilai akhir kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tips atau kiat-kiat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Jika masih terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaklumi ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial yang Anda miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.